Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah. Saat ini kita berada di tengah-tengah bulan suci Ramadan. Ramadan adalah bulan di mana kita sebagai umat Islam diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Sahabat UINSI TV yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini menarik rasanya untuk kembali mengkaji salah satu hadis yang kemudian saat ini cukup familiar, cukup sering kita dengar, terutama yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Hadis ini dituturkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dawsi Al-Yamani, atau yang biasa kita kenal dengan sahabat Abu Hurairah. Kemudian hadis ini diabadikan di dalam kitab Jami'us Shahihul Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghullikat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Sahabat UINSI TV yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai hadis ini pemaknaannya sering dipahami oleh masyarakat umum secara sederhana bahwa sesungguhnya setan-setan benar dibelenggu atau tidak bisa mengganggu dan menggoda manusia. Namun ketika kita meninjau lebih jauh, menelusuri dan mengkaji lebih mendalam dari perspektif spiritual, kemudian juga dari segi sofistik dan juga dari segi psikologi Islam, maka tentunya makna hadis ini akan lebih mendalam, lebih reflektif, dan tentu saja tidak hanya sekedar dipahami secara lahiriah atau secara tekstual. Meskipun secara tekstual hadis ini menegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ketika bulan Ramadan datang, jin dan setan mengalami keterbatasan gerak. Namun fakta atau realitas sosial yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa kejahatan maupun kemaksiatan masih ada. Begitupun juga hawa nafsu tetap bergejolak dan sikap amaratun bisu masih sulit untuk dikendalikan. Oleh karena itu timbul pertanyaan di dalam benak kita. Ketika setan dibelenggu, kenapa masih ada dosa di bulan Ramadan? Sahabat UINSI TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah kemudian peran ilmu menjadikan iman sebagai cahaya. Para ulama kemudian menjelaskan makna hadis ini tentang pembelengguan setan tidak hanya sekedar tekstual, tetapi lebih daripada itu memiliki takwil serta ibrah dan hikmah yang lebih mendalam. Ulama
hadis seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari syarah hadis Sahih Bukhari menjelaskan bahwa setan dibelenggu bermakna melemahnya kekuatan, godaan, dan gangguan dari setan. Ini disebabkan karena ketika bulan Ramadan, kualitas iman dan frekuensi ibadah meningkat. Kita lihat bersama bahwasanya ketika seseorang berpuasa, dia mampu menahan diri, kemudian juga menahan dari rasa lapar, rasa haus, meningkatkan dan memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir dan sholawat, kemudian juga mampu menundukkan hawa nafsu. Inilah yang kemudian menghambat jalan masuknya setan ke dalam diri kita. Hal ini kemudian ditegaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain. Qala Rasulullah SAW, "Inna syayatina yajri min ibni Adama majrad dam." Sesungguhnya setan itu berjalan di dalam manusia melalui aliran darah. Dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa sejatinya puasa ini adalah merupakan bentuk atau salah satu bentuk spiritual detox, yang artinya adalah proses penyempitan jalan masuknya syaitan ke dalam diri manusia. Sahabat UNC TV yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga jika kita mengkaji dari sisi ilmu nafs ataupun dari perspektif psikologi Islam, setan tidak hanya biasa dilambangkan dengan makhluk gaib atau makhluk yang hanya bisa kita lihat dengan yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, akan tetapi lebih jauh daripada itu, setan juga merupakan simbol tingkatan nafsu yang paling rendah di dalam diri kita, atau yang biasa kita kenal dengan nafsul ammaratu bisu, yaitu bagian di dalam tubuh kita yang mendorong kepada perbuatan maksiat. Olehnya itu, ketika Ramadan tiba, kemudian aktivitas kita dan sistem kehidupan kita juga ikut berubah. Di antaranya pola makan kita diatur, kemudian juga jadwal istirahat dan jadwal tidur kita kemudian bergeser, kemudian juga frekuensi ibadah kita dan antusiasme ibadah kita juga meningkat, serta kemudian juga perasaan kita atau jiwa kita, hati kita menjadi lebih lembut, menjadi lebih cepat peka, terutama ketika mendengarkan dan membaca Al-Quran. Ini semua berkontribusi terhadap disiplin spiritual kita dan juga sebagai penghambat dominasi hawa nafsu kita, baik itu biologis maupun yang lainnya. Begitupun juga dari sisi sufistik, Ramadan adalah madrasah tazkiyatun nafs atau sekolah penyucian jiwa. Jadi selama jiwa kita disucikan, selama itu juga gelombang godaan daripada setan akan semakin terhambat, sulit menembus diri kita. Maka benarlah perkataan para ulama yang mengatakan bahwa sesungguhnya hakikat daripada puasa itu tidak hanya sekedar menahan hawa nafsu, tetapi lebih daripada itu, puasa adalah menahan diri dari segala bentuk atau hal-hal yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat UNC TV yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pesan atau manfaat, di antaranya bahwasanya meskipun secara eksternal setan bisa diikat oleh malaikat, tetapi setan di dalam diri kita berupa amarah, kemudian hawa nafsu, kesombongan, dan cinta dunia tidak bisa atau hanya bisa diikat dengan melatih untuk seringkali berpuasa dan juga kesadaran ruhiyah kita dan ruhaniyah kita. Kemudian juga ketika setelah Ramadan ini ternyata kita masih sering berkata kasar, kemudian juga masih malas melakukan ibadah, malas melaksanakan sholat dan lain sebagainya, maka kita kembali bertanya kepada diri kita, Ramadan sebagai cerminan bagi diri kita untuk melihat kembali siapa sesungguhnya musuh kita, apakah diri kita sendiri ataukah wujud daripada setan itu sendiri, dan untuk melihat bagaimana kualitas iman kita di bulan Ramadan, bahkan setelah bulan Ramadan. Kun rabbanian wala takun ramadanian, menjadilah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW sebagai hamba yang tidak hanya taat ketika bulan Ramadan, tetapi juga taat di luar bulan Ramadan secara konsisten. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan untuk senantiasa melaksanakan ibadah puasa, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu-pintu rahmatnya di bulan Ramadan ini dan menerima segala amalan dan aktivitas kita di bulan Ramadan ini. Billahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang tibanya bulan suci Ramadan tahun ini, saya, Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1447 Hijriah. Melalui kesempatan ini pula, kami menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin atas segala salah dan khilaf. Semoga ibadah puasa yang kita jalankan tahun ini membawa keberkahan, kesehatan, dan ketenangan lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.